Kepalaku terbentur oleh tembok yang membuatku pusing dan saat aku mencoba bangun tetapi tatapanku menjadi kabur dan jatuh pingsan. Saat aku sadar aku sudah di dalam ruang UKS dan terbaring di tempat tidur. Aku memegang kepalaku yang terasa sakit. Aku masih mengingat kejadian yang membuatku pingsan dan saat itu juga aku mengingat wanita yang bertabrakan denganku juga. Saat aku mengingat hal tersebut aku mendengar suara seperti ada orang yang sedang minum di balik tirai samping ranjangku. Sontak aku melihat ke arah tirai tersebut. Terlihat ada bayangan orang yang terlihat dari balik tirai tersebut. Karena aku penasaran dan sedikit takut aku buka tirai tersebut dengan cepat. Dan alangkah terkejutnya, ternyata yang ada di balik tirai tersebut adalah perempuan yang selama ini aku cari tahu informasinya. Dia tampak kaget melihat hal tersebut sehingga membuatnya terbatuk saat meminum air. Kami pun terdiam sejenak sambil memandang. Aku pun meminta maaf. Dia pun hanya tersenyum melihatku. Suasana di antara kami pun menjadi semakin canggung. Maaf ya aku tadi menabrakmu sehingga membuatmu menjadi seperti ini kataku. Bukan ini bukan salahmu juga ini juga salahku karena aku tidak sengaja menjatuhkan bukuku sehingga kamu terpeleset dan jatuh sautnya. Oh iya apakah kamu terluka sautku? Aku tidak apa-apa hanya masih sedikit pusing saja kepalaku akibat terbentur jawabnya. Sekali lagi aku minta maaf ya sautku. Iya aku juga minta maaf jawabku. Kalau boleh tahu namamu siapa tanyaku. Namaku Ayah dan namamu siapa tanya ya. Namaku Rio. Apakah kamu perempuan waktu itu yang bertabrakan juga denganku di kebun lemon itu tanyaku. Dia pun terdiam sejenak seperti sedang mengingat-ingat. Aku pun hanya diam sambil memandanginya. Oh jadi kamu laki-laki yang berlari dikejar angsa lalu menabrakku katanya. Aku pun hanya tertawa kecil sambil tersenyum malu. Lalu dia pun tertawa melihatku. Lalu kenapa kamu pergi saat itu tanyaku. Karena angsa yang mengejarmu aku juga takut dengan angsa itu makanya aku berlari saat aku ingin melempar angsa itu dengan lemon malah kamu yang terkena lemparanku kata Ayah. Maaf ya soal itu kata Ayah. Hehe ya tidak apa-apa jangan terlalu difikirkan soal itu jawabku sambil tersenyum. Kami pun mengobrol lebih jauh tentang sekolah dan tentang kami yang sama-sama anak baru di desa ini. Tidak terasa waktu jam sekolah pun sudah usai. Aku pun mengambil sepedaku di parkiran sekolah tidak sengaja aku bertemu dengan ayah kami saling bertatapan dan kami pun saling tersenyum malu. Dia lalu mengambil sepedanya dan pergi meninggalkanku. Aku pun mengambil sepedaku dan menuju ke kebun lemon untuk berputar-putar sambil menikmati pemandangan di sana.